pensiunan kekuasaan dan post-power syndrome. Beberapa pekan terakhir, Republik ini kembali diguncang suara-suara dari masa lalu. Bukan rakyat jelata, bukan mahasiswa, bukan buruh, tapi barisan pensiunan jenderal yang tiba-tiba turun gunung dan meminta pemakzulan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, dari yang normatif seperti dugaan pelanggaran konstitusi, sampai yang emosional, tidak sudi dipimpin anak ingusan. Salah satu dari mereka dengan wajah keras dan suara lantang, menyebut bahwa bangsa ini terlalu berharga untuk diserahkan pada orang muda yang cuma menang karena ayahnya presiden. Ia berbicara seperti dulu saat memimpin pasukan. Tapi yang tak ia sadari, Republik ini bukan barak, dan kekuasaan bukan kursi cadangan yang bisa direbut balik setelah pensiun. Sementara itu, apa yang dilakukan Prabowo? Presiden yang mestinya ikut panas atau setidaknya membuat pernyataan netral, malah duduk ngopi dengan Gibran. Bukan sekadar formalitas, santai, serius tapi hangat. Seperti mentor dan junior yang paham bahwa badai memang biasa datang, tapi mereka tidak akan hanyut. Indonesia memang tak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang tentara. Sejarah negeri ini ditulis dengan tinta seragam. Tapi yang ironis, sebagian dari mereka yang pernah bersumpah menjaga konstitusi, kini malah mencabik-cabiknya karena tak tahan melihat tahta diisi orang lain. Mereka lupa, konstitusi bukan prasasti milik angkatan bersenjata. Ia milik rakyat. Dalam situasi seperti ini, pernyataan Jenderal Purnawirawan yang membela Gibran terasa seperti napas segar. Itu kampungan, katanya, merujuk pada rekan-rekan sesama Purnawirawan yang ingin Gibran dilengserkan. Kampungan, karena menyeret militer ke pusaran politik, sipil dengan narasi nostalgia yang basi. Kampungan, karena menolak realitas politik baru yang tak lagi menghormati pangkat, tapi hasil pemilu. Dan ya, mereka benar. Ini bukan tentang suka atau tidak suka pada Gibran. Ini soal menghormati pilihan rakyat dan mekanisme konstitusi. Sudah banyak tokoh mengingatkan kita soal pentingnya konstitusi dalam demokrasi. Salah satunya adalah Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang pernah berkata, konstitusi adalah kesepakatan dasar kita sebagai bangsa. Siapa yang melanggarnya, berarti tak menghargai keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Dan Mahfud tahu apa yang ia bicarakan. Ia tidak pernah pakai seragam militer, tapi konsistensinya menjaga hukum tak pernah luntur. Di tengah euforia politik, suaranya selalu menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus ditambatkan pada batas, bukan nafsu. Kalau para jenderal itu benar-benar mencintai negeri ini, seharusnya mereka paham, pemakzulan bukan urusan sakit hati atau tidak suka. Itu urusan hukum dan konstitusi. Ada mekanisme, ada syarat, ada proses. Bukan sekadar teriak di podium atau buka forum alumni angkatan. Dan ya, masih ada contoh jenderal yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Salah satunya Jenderal Purn Luhut Binsar Panjaitan. Ia tidak sempurna, kadang terlalu blak-blakan, tapi ia paham benar bahwa negara ini harus tetap berdiri di atas aturan. Dalam sebuah wawancara, ia pernah berkata, kalau kita ikut campur semua urusan, tidak akan ada transisi generasi. Biarkan anak-anak muda maju. Luhut tidak selalu sejalan dengan semua keputusan politik, tapi satu yang tak berubah darinya, keyakinan bahwa militer seharusnya tidak merebut kembali ruang sipil hanya karena kecewa. Ia tidak ikut barisan pemakzulan. Ia tahu, ketika seseorang sudah tidak menjabat, maka peran terbaiknya adalah sebagai penasehat, bukan pengacau. Dan bila ingin mencari contoh dari luar negeri, lihatlah Jenderal Dwight D. Eisenhower. Tetapi yang lebih mengagumkan dari karier militernya adalah bagaimana ia mengakhiri kekuasaannya. Di pidato perpisahannya tahun 1941, Eisenhower mengingatkan Amerika akan bahaya Military Industrial Complex, sebuah sindiran tajam kepada kekuasaan militer yang tak terkendali. Ia paham bahkan sebagai jenderal, demokrasi tetap harus lebih tinggi dari kekuatan senjata. Eisenhower tidak pernah mencoba mengintervensi penggantinya, tidak pernah mengomando dari balik layar. Ia mundur dengan kepala tegak, dan percaya bahwa bangsa yang besar bukan bergantung pada satu jenderal, tapi pada sistem yang dijaga semua warganya. Yang sedang kita saksikan hari-hari ini bukan cuma soal Gibran. Ini tentang krisis kejiwaan sebagian elit militer yang tak bisa menerima kenyataan bahwa mereka tak lagi dibutuhkan. Ada istilah dalam psikologi kekuasaan, post-power syndrome. Sebuah gejala ketika seseorang yang dulu terbiasa dihormati dan disegani, kini merasa hampa dan kehilangan makna setelah pensiun. Akhirnya, segala cara dilakukan untuk kembali relevan, termasuk menggugat yang tak perlu digugat. Tapi negara tak bisa dikendalikan oleh orang-orang yang hidup dalam nostalgia. Seperti kata Barack Obama, the arc of history bends forward, not backward. Sejarah bergerak ke depan, bukan ke masa lalu. Gibran, dengan segala kontroversinya, adalah bagian dari gerak maju itu. Mungkin dia bukan yang terbaik, tapi dia lahir dari sistem yang kita buat sendiri. Kalau kita tak suka hasilnya, jangan salahkan anak muda itu.
Perbaiki sistemnya, perkuat lembaganya, bukan cari-cari alasan untuk menjatuhkan. Dan Prabowo, ia memilih tetap berjalan bersama. Entah karena ia melihat potensi, atau karena ia tahu bahwa membiarkan Gibran dijatuhkan adalah membuka pintu bagi semua orang untuk menjatuhkan siapapun yang tak mereka suka. Dan mungkin di balik semua taktik politiknya yang keras dan penuh manuver, Prabowo paham satu hal. Yang lebih penting bahwa kepercayaan tak boleh dikorbankan demi nostalgia orang tua. Dia tidak menjawab para purnawirawan dengan debat kusir. Ia menjawab dengan tindakan, tetap menggandeng Gibran, tetap merangkul masa depan. Di Republik ini semua orang boleh bicara, bahkan pensiunan jenderal. Tapi kalau suara mereka lebih keras dari suara konstitusi, kita punya masalah besar. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling patuh pada aturan main. Dan kalau hari ini ada yang masih ingin menjatuhkan Gibran, bukan karena pelanggaran hukum, tapi karena rasa tidak sudi, maka sesungguhnya yang bermasalah bukan Gibran, tapi mereka. Mereka yang tak rela panggungnya sepi, lalu ingin merusak panggung orang lain.